Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Zulfan Lindan. Selamat datang ke Cokro, Bang. Kemarin saya bersama Mas Sahal. Iya, ini kunjungan balasan. Jadi kalau Anda mau nonton diskusi kami di Unpacking Indonesia, nah itu sekarang hari ini tayang. Jadi silakan menyimak diskusi kita plus dengan Mas Hairul Umam ya. Ya, Hairul Umam. Hairul Umam. Nah sekarang saya pengen temanya tetap sama ya, tapi ngobrolnya dengan Bang Zulfan aja ini tentang MK. Ini kan babak baru nih Bang. Hari ini ya, ada 4 menteri yang diundang, gitu kan, sebagai saksi. Dan sejumlah kalangan, terutama dari 03 dan 01 itu melihatnya sebagai sebuah sinyal akan terbukanya kedok-kedok kecurangan oleh pemerintah, gitu ya, oleh Jokowi lah, gitu, rezim Jokowi. Dan soal bagaimana abuse of power melalui bansos itu akan terkuak nih. Dengan para menteri itu dicecar oleh pertanyaan hakim gitu misalnya gitu. Nah, tapi apa yang terjadi ini? Gimana menurut Bang Zulfan? Ya, kalau menurut saya begini, ini kan MK itu berupaya mengakomodir terutama usulan, saran, dan keinginan dari pihak pemohon kan. Macam-macam kan keinginan mereka. Nah, salah satunya yang paling menarik adalah ketika mengusulkan pemanggilan 4 menteri. Oleh MK ya diakomodir, kemudian dihadirkan. Tetapi kan tidak boleh ada yang bertanya, kecuali hakim yang berkomunikasi dengan 4 menteri ini. Artinya itu kan ada keterbatasan. Pihak 01 dan 03 itu tidak bisa mengejar, ya kan? Atau mendalami apa isi materi yang disampaikan oleh 4 menteri ini. Menurut saya ini juga keterbatasan ini agak merepotkan buat 01 dan 03 gitu ya. Jadi secara prosedural, administratif, diundang, keinginannya dipenuhi ya kan, tetapi dibatasi. Soalnya keinginan mereka itu kan 01 dan 03 supaya bisa bertanya lebih dalam kan. Itu kan ternyata peluang itu tidak diberikan oleh hakim itu. Nah, bahkan 02 pun mau masuk ke situ. Ya. 02 juga nggak boleh bertanya kan? Ternyata kan nggak boleh juga, semuanya tidak boleh bertanya kecuali hakim. MK kan gitu. jadi itu udah selesai itu. Dan kedua, saya tidak mendengar atau menonton Menteri Pak Muhadjir, ya, kemudian Erlangga. Karena saya pikir apa yang disampaikan oleh Mensos dan Menteri Keuangan itu adalah hakikat dan substansinya kan di situ. Nah, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ini kan normatif. Ya, mengatakan bahwa kita punya APBN cukup bagus, terkoordinir dengan baik, on the track, segala macam. Berbeda, ada beberapa lain justru pelaksanaan APBN itu berantakan, nggak bagus, ya kan? Jadi kan ini kan hanya menjelaskan itu aja kan. Jadi ada problem apa dengan APBN dan bansos? Nggak ada kan? Gitu. Kalau Bu Risma misalnya menjelaskan soal bansos itu kan proses saja. Proses, kemudian pengirimannya nanti lewat bank, karena bank mahal, 3 bulan untuk proses rekening, maka kita lewat pos. Koordinasi dengan Wamen, BUMN misalnya kan. Ini semuanya teknis pelaksanaan aja. Tidak ada kan di situ misalnya yang sifatnya berbau politiking ya. Bahwa ini apa misalnya presiden mengarahkan Menteri Keuangan atau Menteri Sosial ini diarahkan ke daerah ini, orangnya begini, caranya begini, kan nggak ada. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu adalah secara administratif, normal, kemudian prosedur aja. Bagaimana prosedurnya. Jadi sebenarnya ya tidak ada yang menarik. Sehingga harapan-harapan kelompok yang tidak senang kepada Pak Jokowi terutama, dengan mengharapkan ini ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan, itu kan tidak ada. Ya. Nah itu kalau misalnya nih 01 dan 03 dikasih kesempatan untuk bertanya,
Bisa lain ceritanya. Oh, bisa lain. Oh, oke. Pasti kan akan ditanya macam-macam kan. Iya. Nah, ini kan akhirnya sampai kapan mau selesai sidang ini? Ya kan? 01, 02, 03, semuanya bertanya mendalami ini. Saya kira menterinya juga minta izin deh. Kalau saya datang ke sini kok jadi orang yang tersakiti, seperti tersangka, ya kan? Kalau tersangka di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, itu kan hakimnya yang bertanya cuma satu. Ini kok semua bertanya kan? Pusing juga. Jadi saya kira ada batas-batasnya juga. Mungkin mereka mau hadir kalau begini. Pastilah. Kan dia punya hak menolak loh. Si menteri kan? Ya. Dalam status saya paling kan permintaan. Bukan sanksi apa, kan nggak ada sanksi. Bukan hal yang harus dipenuhi gitu. Iya, tetapi kan untuk menolak gitu. Pasti ini kan minta izin presiden. Ya presiden mengizinkan. Nah, kalau melihat ternyata bahwa yang disampaikan itu hal-hal yang normatif, yang tidak kontroversial. Prosedur. Ya, itu berarti ini implikasinya apa nih bagi kelangsungan sidang MK ini? Karena kan itu termasuk dianggap sebagai harapan buat 01 dan 03 kan? Untuk bahwa MK ini ada keajaiban lah gitu, menggugat atau membuka kotak Pandora tentang kecurangan gitu atau desain kecurangan. Dengan kehadiran 4 menteri ini ternyata kan tidak terjadi. Saya kira kan begini, kalau menurut saya sidang MK ini sudah selesai. Ya kan, sudah selesai. Karena apa? Kalau kita bicara PHPU, ya ini kan tidak, dalam sidang ini kan tidak terpenuhi. Artinya saksi-saksi itu tidak bisa membuktikan secara signifikan apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya. Ya kan? Dan pembuktiannya itu yang paling berat. Oleh karena itu di sini lebih dominan di MK ini adalah sidang atau opini yang disampaikan oleh ahli. Ya, bukan oleh saksi di kotak suara misalnya. Kalau saksi kotak suara kan yang dibicarakan fakta, data. Ya. Ada berapa yang dianggap dicurangi atau apa gitu ya. Misalnya kan ada di Madura, ada di beberapa daerah lain. Tetapi kan begini, kalau kita bicara persoalan ini unik, saya ikutin juga beberapa ya di MK ini. Misalnya ada saksi yang mengatakan, saya berada di suatu daerah. Kemudian saya mendapatkan bukti ada kecurangan, proses kecurangan, dan sampai ada yang mengatakan melihat kecurangan itu. Lalu dia menyatakan bahwa ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Lu kan ditanya, daerah lain itu kamu tahu dari mana? Ya kita kan sekarang ada media sosial apa. Ini mulai kacau kan? Bagaimana media sosial juga orang masih banyak yang nggak percaya. Kemudian kok kenapa media sosial menjadi satu indikator sebagai bukti misalnya. Nah ini menurut saya lemah sekali lah yang seperti ini. Karena ini kan selisih suara sekitar 36 juta ya. 36 juta itu tidak sedikit. Kalau ingin menggagalkan semua 96 juta 02 ini. Nah jadi menurut saya bahwa MK juga pasti berpikir secara rasional, ya, baik secara hukum dan secara akal sehat, ya. Rasionalnya memang nggak bisa. Apakah pemilu ulang, pembatalan, ini agak berat. Tuntutan-tuntutannya itu juga justru yang di luar kewenangan MK ya? Ya, di luar kewenangan MK kan. Tapi jadi gini Bang, kan hal yang semacam ini kan ya kita orang yang bukan ahli hukum seperti saya aja juga sudah bisa melihat, supaya bisa mempelajari lah bahwa kewenangan MK itu hanya terkait soal sengketa hasil pemilu. Ya, sengketa, ya kan? Iya. Jadi bukan soal proses atau apa, tapi sengketa hasil. Terus yang kedua, yang menjadi lawan dari penggugat, maksudnya 01 dan 03 itu kan KPU. Gitu. Tapi kemudian narasi yang muncul, yang opini tadi yang Bang Zulfan bilang itu kan lebih banyak sasaran tembaknya Jokowi. Jokowi, ya. Pemerintah, ya. Pemerintah, ya. Itu kira-kira apakah itu sesuatu yang by design oleh 01 dan 03? Artinya gini,
mereka sebenarnya tahu wewenang MK itu yang nggak bisa membahas soal wacana atau desain narasi mengenai kecurangan, tapi ya ini dipakai aja sebagai panggung. Ini kan kalau kita bicara secara politiknya tuh begini. Tim 01 dan 02 misalnya, itu kan sudah melihat bahwa Jokowi ini kan sedang menurun menuju 20 Oktober. Sorry, 01 dan 03. 01 dan 03. Ya kan? Melihat Jokowi itu semakin menurun nanti sampai Oktober. Makanya ini harus diserang terus. Sementara Jokowi kan Prabowo kan akan menaik. Ya. Jadi tidak ada penyerangan terhadap Prabowo di sini. Ya. Nah, artinya apa? Kalau bisa, bagaimana kita memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi itu betul-betul diametral, betul-betul berseberangan, gitu loh. Makanya diungkapkanlah beban-beban yang mungkin mereka mengharapkan beban yang ada pada Jokowi ini juga beban bagi Prabowo, gitu. Nah, kemudian tetapi di dalam narasinya kan tidak ada Prabowo di situ. Ini kan kalau kita lihat hampir semua PDIP itu tidak pernah menyerang Prabowo, tapi semuanya menyerang Jokowi. Ya. Dalam konteks itu, jadi Prabowo yes, Jokowi no. Nah, kan gitu. Nah, sementara kan Prabowo dengan Jokowi sendiri ini kan susah dipisahkan. Tapi upaya itu dilakukan. Upaya ini dilakukan baik sejak di luar MK, di DPR, di media sosial, dimanapun itu akan mereka lakukan hal seperti itu. Supaya Jokowi ini memang lepas dari Prabowo. Nah, strateginya, taktisnya, nanti setelah Jokowi ini lepas, selanjutnya mereka akan nyerang Prabowo, lebih mudah lagi. Nah, ini kan teori belah bambu kan. Jadi itu yang sedang dimainkan oleh 01 dan 02 menarik, sebenarnya. Analisisnya yang menarik. Ya, secara politik itu. Jadi menurut saya ya mungkin baik Prabowo ataupun Jokowi sudah paham main-main seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari segi itu, Bang, dari aspek politiknya, mungkin tim legal 01 dan 03 sebenarnya sudah tahu bahwa ini losing battle lah gitu, perang yang pasti kalah lah di MK ya. Ya udah tahu dia. Makanya misalnya Pak Mahfud menyatakan ini bukan soal mencari kemenangan gitu kan, tetapi untuk pembelajaran demokrasi. Ya semuanya kan narasinya begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa jangan sampai hal ini terulang lagi kan gitu. Nah ini memang ibarat pemain bola gitu ya. Ya sudah kita udah kalah nih 5-0. Waktu tinggal 10 menit. Untuk menang nggak mungkin. Udah kita cari pemain-pemain bagusnya, kita tackle-tacklein aja. Supaya kalau dia lawan, nanti dia maju lagi, dia udah berkurang kekuatannya kan gitu. Jadi diantisipasi nanti pertandingan berikutnya dia nggak sekuat sekarang. Iya, nggak sekuat sekarang. Nah, itu kan bisa juga dia ada main dengan lawan yang akan menjadi finalis di pertandingan selanjutnya kan. Dia udah kalah. Tapi lawannya ini akan maju final. Ada lagi lawan satu lagi kan final kan harus 2 kesebelasan. Gitulah kira-kira. Tapi kalau bagi MK-nya sendiri ya, kan memang kalau kewenangan MK kan tadi yang seperti kita bicarakan kan hanya terbatas pada sengketa hasil pemilu. Tapi kan kenyataannya di dalam sidang yang muncul itu justru banyak opini kan dari tim ahli 01 dan 03 lah gitu. Tim pendukung 01 dan 03. Kenapa itu dibiarkan ya? Nah, bukan dibiarkan. Maksud saya memang itu udah skenarionya seperti itu. Maksudnya MK kok nggak bilang misalnya fokus saja pada hasil pemilu gitu misalnya. Ya kita gitu. Kan bilang tadi MK ini kan ada pelayanan politik psikologis juga. Ya kan orang udah kalah, ya kan mau ngomong banyak sedikit masa kita larang, ya kan nah, biarin aja lah. Biar aja dia ngomong mengungkapkan apa isi hatinya dan pikiran-pikirannya. Dan ya memang lucu ya. Artinya kalau saya lihat ada ekonom yang mengatakan Jokowi koruptor misalnya. Ini hubungannya apa? Itu kan harus dibuktikan oleh KPK dan jaksa kan? Ya, betul, nggak ada urusannya dengan MK itu. Kecuali kalau itu merupakan artikel atau podcast gitu ya. Makanya Yusril bilang ini ahli hukum, ahli ekonomi atau ahli nujum. Nah itu kalau kita lihat ya. Jadi memang tidak dipersiapkan dengan baik
pokoknya gini kan agak sulit mencari orang yang bisa objektif. Ya, misalnya ada orang yang ahli hukum seperti Bipitri atau siapa lagi Ferry Amsari misalnya. Kenapa nggak itu aja yang dipakai? Tetapi kan sudah terbaca orang ini lewat film, lewat apa, atau Zainal Abidin Muchtar misalnya itu juga bisa dipakai ya. Tetapi karena mungkin orang ini sudah dirasakan kebenciannya kepada Jokowi sudah sampai tulang sumsum, ya kan? Sudah sampai tulang belakang, tulang sumsum. Jadi kalau kita pakai ini bahaya nih. Gitu. Nah, dipakailah yang agak soft, Hamdi Muluk kan, psikolog misalnya, terus siapa lagi? Saya nggak tahu Edi Haris itu nggak bisa ya? Nggak tahu kan ada yang walk out itu Bambang Wijayanto walk out, tapi nggak tahu apakah kelanjutannya dia. Itu kan berkaitan dengan persoalan KPK kan. Ya. Nah terus ini Bang, ini sebagai penutup lah ya dari obrolan kita ini kan tadi Bang Zulfan kan membacanya secara ada target-target, ada strategi politiknya lah gitu, upaya belah bambu apa gitu. Seberapa efektif ya itu dilakukan? Karena kan seberapa efektif dalam arti seberapa jauh tujuan itu akan tercapai gitu ya. Sehingga misalnya kemudian memang betul-betul Jokowi dengan Prabowo betul-betul pecah gitu ya. Terus beban dari Jokowi itu kemudian setelah selesai nyerang Jokowi kemudian nyerang Prabowo gitu ya. Saya nanya begini karena kan di sisi lain ada juga hak angket nih. Hak angket ini kan juga nggak ada lagi beritanya nih. Saya nggak tahu seberapa jauh kelanjutannya ya. Tapi hak angket kan yang disasar kebijakan pemerintah. Iya, sama Jokowi juga. Jokowi juga gitu. Jadi gimana itu dari segi sebagai strategi itu seberapa efektif? Ya, jadi begini, upaya itu tidak akan berhasil ya, selama Jokowi dengan Prabowo itu membangun kesepahaman. Itu kan. Nah, ini kan sekarang mau disingkir di kesepahaman kedua orang ini yang mau dibelah kan, mau dipisahkan. Itu menurut saya bukan hanya sampai 20 Oktober, sampai seterusnya pun mereka bisa berjalan bersama-sama. Karena saya kira intensitas diskusi, dialog antara Prabowo dengan Jokowi itu pasti sudah dalam sekali. Ya. Kemudian memberikan Gibran itu saja, itu kan dalam konteks juga supaya Prabowo menang kan. Kan? Jadi orang melihat bahwa ada Gibran ya itu Jokowi ada di situ, kan itu. Nah jadi kalau menurut saya upaya-upaya ini akan gagal, apalagi dilakukan secara emosional. Upaya-upaya seperti ini kan paling bisa berhasil kalau dilakukan dengan pendekatan intelijen kan. Tapi kalau dengan pendekatan politik kasar, praktis seperti ini malah kebaca gitu. Ini apa maksudnya? Yang ngomong kamu lagi kan gitu. Sampailah pada upaya misalnya tadi diributkan soal Jokowi mau take over Golkar, ya kan? Take over PDIP malah sekarang kan? Makanya kemudian dibuat lagi isu baru dengan imajinatif ya. Jokowi mau men-take over PDIP lewat Rias Rasyid misalnya masuk, ya kan? Ini kan menurut saya ini kalau kita bilang ini dialog imajiner. Ada imajinasi, apalagi ya kita buat isu. Jadi kan orang tuh bisa begitu. Orang tuh kalau panik, kalau bingung, kalau merasa sendiri, tidak ada teman. Kayak Mas Hasto ini kan menurut saya dia agak sedikit temannya di PDIP itu kan. Akhirnya dia ngomong sendiri. Ya kan? Nah, dia berpikir sendiri. Gitu. Nah, akhirnya keluarlah pikiran-pikiran, wah nih bagusnya kita bikin nih Jokowi mau take over, masuk anehnya kan masuknya lewat Rias Rasyid. Saya sih selama saya 10 tahun dengan Ibu Mega dan nggak ada itu namanya Rias Rasyid, dari mana? Tiba-tiba ada nama Rias Rasyid yang biasanya urusannya tentang otonomi daerah. Melalui menteri yang powerful untuk supaya Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Very powerful. Very powerful. Nah, ini topik ini Bang, yang terakhir ini, saya kira kita perlu bahas secara terpisah nih. Oh gitu ya? Ya, karena kan kita ini bahasnya tentang MK. Tapi ini penting untuk kita bicarakan ini. Gitu ya? Megawati, Hasto, PDIP, kemudian Prabowo gitu ya, tema-tema ini. Oke, terima kasih Bang Zulfan.
pemirsa, sampai di sini dulu diskusinya dengan Bang Zulfan. Kita lanjutkan di episode berikutnya tentang topik yang tadi, soal yang kedua, soal yang terakhir dibicarakan itu. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.